Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Gubsuk kecam tindak penjagalan kucing di Medan. Bupati dan Forkopimda Simalungun jalani vaksinasi perdana. Destinasi wisata di Tapanuli Selatan minim fasilitas. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, menanggapi peristiwa jagal kucing di Jalan Tangguk Bongkar 7 Medan, Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berang, dia menyebut kucing bukan untuk dikonsumsi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berang setelah mengetahui adanya praktik rumah jagal kucing di Medan, Sumatera Utara setelah sebelumnya viral di sosial media. Edi yang juga merupakan pecinta kucing menegaskan kucing merupakan hewan peliharaan bukan hewan untuk dikonsumsi. Dirinya juga menyebutkan mengkonsumsi kucing sangat buruk jika dilihat dari segi etika. Ia pun meminta kepada seluruh warga Sumut untuk tidak lagi mengkonsumsi daging kucing. Menurutnya masih banyak daging lain yang bisa dimakan selain kucing. Diketahui sebelumnya polisi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang berada di Tangguk Bongkar 7 dan menemukan goni yang berisi organ kucing serta kepala kucing yang sudah dipotong. Pasti tak baik lah ya kucing ini, apalagi saya pecinta binatang nih, kucingnya banyak kali. Pasti orang itu tak benar. Kucing bukan konsumsi orang. Ya, kucing itu adalah binatang piaraan. Untuk itu rakyatku ya tak boleh itu, dan pasti tak boleh. Ya, walaupun saya belum mengerti nih aturan hukumnya bagaimana, tapi estetika, etika itu sangat buruk itu. Masih banyak yang bisa kita makan yang lain. Ya. Kepolisian daerah Sumatera Utara mengatakan, saat ini penyidik Polsek Medan area sudah memeriksa 3 orang saksi, termasuk pemilik kucing, dan akan memeriksa 2 orang saksi tambahan lagi untuk mencari titik terang kasus ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Tercatat ada sebanyak 3.035 gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Medan pada akhir tahun 2020 lalu hingga awal tahun 2021 saat ini. Kasus perceraian ini didominasi akibat faktor perekonomian. Di masa kenormalan baru saat ini, kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara mengalami penurunan. Tercatat sebanyak 3.035 gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Medan di akhir tahun 2020 lalu hingga awal 2021 saat ini. Humas Pengadilan Agama Medan Dongan Nasution menyampaikan, gugatan perkara kasus perceraian ini lebih dominan diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Dengan alasan pengajuan faktor ekonomi, suami mereka tidak bekerja lagi atau terimbas pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19 sehingga sang istri tak lagi dinafkahi. Selain itu, faktor lainnya adalah pertengkaran dan perselingkuhan. Selama persidangan, hakim tetap berupaya memediasi pasangan suami istri yang ingin bercerai. Namun karena sudah ketidaksesuaian, maka pasangan tersebut setuju untuk berpisah. Kelihatannya dari data yang ada pada kami, ada malah penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 itu sekitar 3.100-an lebih, sedangkan di tahun 2020 ini yang kita proses hanya 3.000-an. Jadi ada penurunan sekitar 100 perkara. 100 perkara Pak ya? Mayoritas paling tinggi itu alasannya karena masalah pertengkaran. Pertengkaran itu banyak penyebabnya, cuma tidak kita sampai ekspos apa penyebabnya itu. Kita hanya nanya, melihat, dan memeriksa perkara itu sebatas itu saja. Iya, Pak. Yang paling tinggi itu pertengkaran. Yang kedua masalah ekonomi. Nampaknya ada penurunan ekonomi sehingga terjadi perceraian. Yang ketiga narkoba juga ada kasus itu. Oke, Pak. Pihak Pengadilan Agama Kota Medan selama masa pandemi COVID-19 tetap memakai sistem persidangan secara tatap muka.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan pasangan suami istri yang menggugat perceraian dapat diketahui akar permasalahannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal tahun 2021 berhasil mengamankan 6 kapal nelayan berbendera Malaysia beserta 27 awak kapal yang kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia menggunakan alat tangkap yang dapat merusak biota laut. Kapal patroli HIU-08 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berhasil mengamankan 3 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Kini 3 kapal tersebut telah berada di Dumai dan dermaga Gabion Belawan, Sumatera Utara. Petugas menemukan hasil tangkapan ikan besar dan kecil sebanyak hampir 1 ton di kapal berbendera Malaysia tersebut. Kapal tersebut diduga selalu menangkap ikan di perairan Indonesia yang selalu menjadi incaran kapal nelayan asing. Selain melakukan pencurian ikan, kapal ikan asing yang telah dilengkapi alat tangkap yang canggih terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang pemerintah Indonesia karena dapat merusak habitat ikan di laut. Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan mengatakan, untuk menekan angka illegal fishing di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan patroli rutin. Tercatat awal tahun 2021 ini, petugas berhasil mengamankan 6 kapal nelayan berbendera Malaysia dengan 27 awak kapal terdiri dari 23 orang warga negara Indonesia dan 4 orang merupakan warga negara Myanmar. Jadi untuk total keseluruhan, kalau yang berhasil ditangkap kami ada 3 kapal ya. Kemudian namun di awal tahun kami juga memperoleh 3 kapal hasil dari Bakamla, sehingga jumlah totalnya ada 6 kapal, seluruhnya berbendera Malaysia. Dari semua itu Pak, ABK sendiri warga negara mana aja Pak? Jadi jumlah ABK untuk 6 kapal total itu ada sebanyak 27 orang. Dari 27 tersebut 4 ABK warga negara Myanmar dan sisanya 23 warga negara Indonesia. Selain menetapkan nahkoda menjadi tersangka dalam kasus illegal fishing, untuk memutus mata rantai, nantinya seluruh kapal jika telah berkekuatan hukum, petugas akan menenggelamkan kapal tersebut sebagai efek jerah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 1 Februari 2021 bertempat di Rumah Sakit Khusus COVID-19 Batu 20 Simalungun, Sumatera Utara. Bupati JR Saragi bersama Forum Komunikasi Daerah jalani vaksinasi tahap pertama. Seperti apa proses vaksinasi perdana di Simalungun? Berikut liputannya. 1 Februari 2021, sejumlah puskesmas di Kabupaten Simalungun menggelar program vaksinasi COVID-19 secara serentak. Pelaksanaan vaksinasi tahap awal ini akan diutamakan kepada sejumlah warga prioritas, terutama tenaga kesehatan. Sementara untuk Forum Komunikasi Daerah yang diikuti langsung oleh Bupati JR Saragi, vaksinasi dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus COVID-19 Batu 20, Jalan Pematang Siantar, Saribudolok. Peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran, kemudian cek fisik dasar dan screening, dilanjutkan dengan pemberian vaksin, setelah itu pencatatan dan pelaporan. Sebagai orang pertama di Simalungun yang mengikuti vaksinasi, JR Saragi terlihat tenang, begitu juga dengan Danrem 022 Pantai Timur sebagai orang kedua. Dilanjutkan Ketua PN Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, dan Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo. Selain Forkopimda, pelaksanaan vaksinasi perdana di Simalungun juga diikuti sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Menurut salah satu tokoh agama di Simalungun, kegiatan vaksinasi ini sangat penting untuk menjaga imun tubuh agar kebal melawan COVID-19. Pertama, kita diundang oleh pemerintah daerah, Bapak Bupati Simalungun, dalam rangka
vaksinasi tahap pertama mungkin untuk pemerintah Kabupaten Simalungun, dan kita sebagai tokoh tentu sangat mendukung gerakan ini. Terus apa himbauan atau arahan kepada para ulama atau para tokoh agama juga di Simalungun? Yang pertama bahwa gerakan vaksinasi dan segala upaya pemerintah untuk mencegah COVID ini harus bagian dari pencerahan para ulama tokoh agama. Jadi tidak cukup lagi hanya pemerintah. Saya berharap tokoh agama, para ulama juga harus ikut menyampaikan dalam bentuk khutbahnya, ceramahnya ke masyarakat agar membantu pemerintah mendukung program ini dan sekaligus juga tetap melakukan protokol kesehatan. Sebagaimana anjuran pemerintah kan untuk menguatkan daya imun ya, menguatkan daya imun masyarakat, sehingga kemudian dengan vaksinasi itu diharapkan kekebalan tubuh masyarakat makin kuat. Sementara itu, Bupati Simalungun JR Saragih menyampaikan, pihaknya masih menyiapkan orang-orang prioritas yang akan divaksin, yakni petugas kesehatan. Baik, hari ini kami adalah pertama sekali divaksin. Saya bersama tokoh masyarakat, begitu juga Perkopimda, termasuk Danrem dan Rindam ada di sini, Pak Sekda, dan kami sudah divaksin. Saya sudah berjalan 1 jam lebih dan tidak ada reaksinya apa-apa. Untuk itu, jumlah vaksin yang sudah kita terima itu 4.360-an vial ya, yang sudah kita terima. Jumlah tenaga kesehatan kita yang harus kita vaksin itu sekitar 2.000 lebih. Setelah ini langsung ini berjalan terus, itu tenaga kesehatan. Tadi dokter spesialis kita udah divaksin semua. Harapan kita 4 hari ini seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Simalungun ini sudah divaksin semua, terkecuali yang punya penyakit penyerta. Nah, dan ini serentak di seluruh puskesmas juga berjalan seperti ini, berjalan. Nah, untuk itu saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak perlu takut, jangan khawatir bahwa vaksin ini halal. Halal vaksin ini ya, bisa digunakan. Kalau nanti katakan ada yang meriang-riang, itu biasa, namanya ada suatu barang masuk ke tubuh kita, mungkin tubuh kita tidak menerima, itu biasa. Tapi akhirnya dia tidak akan ada apa-apa. Target pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, setidaknya 70 hingga 80% warga Indonesia atau setara 181,5 juta penduduk harus disuntik vaksin COVID-19. Jumlah itu untuk mencapai target kekebalan tubuh dari virus. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar gelar rapat paripurna pengusulan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar terpilih. Untuk pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Siantar saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Mengingat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, DPRD Kota Pematang Siantar gelar rapat paripurna pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar terpilih, serta sekaligus pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua serta dihadiri oleh anggota DPRD, Wakil Wali Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar. Dalam rapat tersebut juga dihadiri istri almarhum Wali Kota terpilih dan Wakil Wali Kota terpilih Susanti Dewayani. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD menyampaikan salinan keputusan KPU Siantar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan Pilkada tahun 2020.
di mana pasangan Asner dan Susanti memperoleh 87.733 suara atau 62,97% dari total suara sah. Karena masa jabatan wali kota dan wakil wali kota saat ini berakhir pada Februari 2022 mendatang, pengusulan pemberhentian harus berdasarkan 3 poin, yaitu wali kota habis masa jabatan, masalah hukum, dan krisis kepercayaan publik. Setelah rapat paripurna diskors, hasil paripurna hanya untuk pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Karena kalau memang benar tugas dan wewenang KPDPRD adalah salah satu pengangkatan dan pemberhentian. Iya. Cuman di pasal 78 kan dinyatakan ada dasar-dasar pemberhentian itu apa? Antaranya Kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena 1. Mengundurkan diri. Iya. 2. Tidak dapat melakukan tugas. 3. Diberhentikan. Diberhentikan kan ini ada. Iya. Nah, 1. Habis masa jabatan. 2. Masalah hukum. 3. Membuat kebijakan yang salah atau krisis kepercayaan publik. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kapan dilanjutkan lagi paripurna terkait dengan Pemberhentian ini, Ketua? Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana dia. Ya. Ketua, Artinya kan dalam aturan itu juga dikatakan paling lama 14 hari setelah DPRD menyampaikan usulan pengangkatan. Menteri mengesahkan pengangkatan. Nah, itu dalam regulasi itu. Jadi Ketua, tadi hasil daripada sidang ini tadinya kan undangan usulan pelantikan dan pemberhentian. Pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih dan pemberhentian wakil wali kota dan wakil wali kota. Akhirnya dirubahlah. Iya. Hanya pengusulan Pengangkatan. Pengesahan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ya, kita akan Senin harus tidak kita sampaikan ke Gubernur ya. ke Menteri melalui Gubernur. Sementara untuk pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Siantar, saat ini menunggu keputusan Kemendagri yakni 14 hari kerja setelah pengusulan untuk menindaklanjuti. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 2 pelaku terekam CCTV toko saat melakukan pencurian puluhan unit handphone di salah satu konter ponsel yang berlokasi di Jalan Serdang Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Beginilah aksi kedua pelaku terekam CCTV saat melakukan pencurian di counter handphone Bintang Ponsel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku ini terjadi pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku kemudian memilih dan mengambil puluhan unit handphone dari rak etalase. Dalam rekaman CCTV tersebut, kedua pelaku saat menjalankan aksinya menggunakan mukena serta penutup wajah. Peristiwa pencurian ini pertama kali diketahui oleh salah seorang karyawan toko yang datang untuk membuka toko pada pagi harinya. Mengetahui hal tersebut, karyawan toko kemudian memberitahukan ke Roni Tantowi, pemilik toko. Setelah tiba di lokasi, korban pun mengecek rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, kedua pelaku masuk ke dalam toko dengan mencongkel jendela dan merusak pintu sliding besi yang menghubungkan lantai 2 dengan lantai 1 toko. Pagi pada saat anggota buka toko, terus mereka nelpon aku, bahwasannya barang-barang di dalam toko itu udah hilang semua. Jadi saya langsung menuju ke sini, saya cek CCTV, memang benar barang itu udah hilang semua dan saya terekam 2 orang. Dan mereka dari mana masuknya, Bang? Dari lantai 2 dan merusak pintu jerjak besi sliding yang dari lantai 2 ke lantai 1. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Perbaungan. Saat ini pihak kepolisian sedang memeriksa rekaman CCTV dan olah tempat kejadian perkara dan berharap kedua pelaku segera terungkap. Pertama kali diketahui oleh karyawan daripada yang bekerja di konter HP tersebut pada saat mau buka toko. Jadi karyawan tersebut melihat di etalasenya HP-nya sudah pada tidak ada macam handphone dari beberapa jenis juga ya, jadi cukup banyak juga memang yang diambil. Dan dari rekaman CCTV saat ini kita sedang pelajari dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap. Dari CCTV tersebut kita sudah
sudah kantongi lah beberapa nama yang kiranya dapat dilakukan penangkapan. Buat laporan, Ya, kemarin dia buat laporan di Polsek Pedaungan ya, pemilik konter HP tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Danau Siais di Tapanuli Selatan merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Danau Toba. Namun sayangnya, di balik pesona dan keindahannya, danau ini kurang diminati warga karena minimnya fasilitas. Demikian juga dengan air terjun Simatutung, air terjun setinggi 150 meter, belum menjadi destinasi utama untuk warga yang melintas. Destinasi wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebenarnya banyak menyimpan pesona yang menggiurkan. Di antaranya Danau Siais di Desa Rianiate, Kecamatan Angkola, Sangkunur. Dari kota Padang Sidempuan, destinasi wisata ini berjarak sekitar 80 km dan dapat ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Danau Siais merupakan danau terluas kedua di Sumatera Utara setelah Danau Toba. Secara keseluruhan, danau ini memiliki luas 4.500 hektar. Sayangnya, di balik pesona alamnya yang memikat, Danau Siais belum menjadi destinasi utama wisata lokal dan luar Tapanuli Selatan. Minimnya fasilitas membuat warga masih kurang meminati keindahan alam danau ini. Seperti hari libur, Sabtu dan Minggu kemarin, pengunjung danau ini terlihat sepi. Danau Siais hanya menjadi wisata semu atau persinggahan bagi warga yang melintas dari Tapanuli Selatan menuju pantai barat Kabupaten Mandailing, Natal. Selain itu, sekitar 10 km dari Danau Siais, ribuan ikan garing larangan yang dipelihara masyarakat desa cukup menjanjikan sebagai destinasi wisata bagi pecinta fauna. Namun sayangnya kembali minimnya promosi dan fasilitas menjadikan objek wisata di Desa Rianiate ini kurang diminati dan diketahui para traveler. Sekitar 30 km arah ke pantai barat Kabupaten Mandailing, Natal, terdapat destinasi wisata lainnya yakni air terjun Simatutung. Air terjun setinggi 150 meter ini memiliki 2 tingkat air terjun. Namun lagi-lagi minimnya fasilitas membuat air terjun Simatutung belum menjadi destinasi utama wisata warga Tapsel atau wisatawan dari luar daerah. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengelola langsung berbagai lokasi wisata di Kecamatan Angkola, Sangkunur ini. Sebenarnya bagus PT wisata itu sama keluarga, kawan-kawan semua. Toto ya. Cuma ini sebenarnya kurang perhatian nih. Nggak ada perhatian pemerintah sih. Karena pemerintah yang nangani baru bagus dia masa. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bagi Anda yang hobi camping atau berkemah, tidak ada salahnya jika mencoba area berkemah di kawasan air terjun Sikulika. Selain menawarkan sensasi berkemah di tengah hutan tropis, lokasi ini juga akan memanjakan Anda dengan pemandangan air terjun Sikulika yang mulai terkenal di kalangan pelancong.
Maksud saya dari sebenarnya sih Perbaungan, Bang. Dari Perbaungan. Terus kemari untuk apa, Bang? Untuk ibaratnya mencari solidaritas bersama teman-teman. Camping. Dari kapan abang camping, Bang? Dari semalam, Minggu, Sabtu. Hari Sabtu. Kenapa milih di sini untuk camping? Tempatnya sih seru, Pak, asik. Karena ibaratnya nyaman gitu. Di tempat sama kawan-kawan, fasilitasnya terjaga. Garing. Rame-rame berapa orang kemarin? 6 orang. Untuk berkemah, Bang, camping. Sama siapa aja kemarin? Teman-teman, Bang, ramai juga. Terus udah sering kemari, Bang? Lumayan, Bang, udah sering juga kemari. Kenapa milih tempat ini? Karena di sini sejuk, Bang. Banyak pohon juga. Selain ini pemandangan apa yang kita lihat? Air terjun, Bang. Air terjun. Air terjun juga. Udah berapa lama abang camping sini, Bang? Baru semalam, Bang. Beberapa fasilitas yang disediakan seperti gazebo dan kafe, pengunjung perlu membayar uang parkir sebesar Rp20.000 untuk sepeda motor dan Rp60.000 untuk mobil. Bagi Anda yang berkunjung, pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.